Shalom, salam keluarga sorgawi. Firman Tuhan yang akan kita gumuli hari ini diambil dari 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai ayat yang ke-27. Marilah kita berdoa. Bapa sorgawi, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi hamba-Nya dalam kelemahannya, sehingga firman-Mu menjadi bagian kami. Dan Roh Kudus bekerja juga bagi setiap kami yang mendengarnya, sehingga firman-Mu hidup dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. 1 Tawarikh pasal yang ke-17 ayat 16 sampai ayat 27 saya rindu kita baca secara pribadi lepas pribadi, dan saya akan baca khususnya ayat 26 dan ayat 27 yang demikian bunyinya. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Yang berbahagia kita yang mendengarkannya, memelihara, melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Shalom. Pengalaman saya di banyak gereja selama pelayanan ini, harus kita akui bersama bahwa para suami atau para ayah yang laki-laki lah ya, malas beribadah, malas datang ke gereja. Makanya ada ungkapan akan nama balu nama saunarion nomor minggu. Artinya hanya para ibu-ibu lah, hanya para wanita lah yang rajin sekarang beribadah, bergereja, baik dalam ibadah di gereja atau dalam ibadah-ibadah keluarga. Saking sedikitnya para suami, ayah atau laki-laki yang beribadah saat ini. Padahal saudara tahu, keteladanan suami atau keteladanan ayah bagi anak-anaknya sangat menentukan masa depan anak-anaknya, khususnya anak laki-laki. Seorang peneliti Melanie Mallers Amerika berkata, hubungan ayah dan anak laki-lakinya memiliki pengaruh yang luar biasa dalam hidup seseorang. Bila hubungan itu sehat, pengaruhnya akan sangat positif pada si anak. Beda ya, jika hubungan ayah dengan anak-anaknya cenderung kurang baik, maka anak-anak gampang stres dalam hari-harinya. Mereka relatif lebih mudah tertekan, mudah marah, gampang sakit, gampang stres menghadapi berbagai situasi. Makanya Bapak Dr. Julianto Simanjuntak dalam LK3, Lembaga Konseling Keluarga dan Karir, mengatakan bahwa kehadiran anak dalam kehidupan anak, khususnya anak laki-laki, sangat mempengaruhi pembentukan harga diri dan identitas anak. Anak laki-laki tanpa figur ayah cenderung tumbuh menjadi anak yang sulit. Dia bisa kehilangan pegangan, gampang memberontak melawan hukum, dan berbagai perilaku negatif lainnya. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kita menyadari kebiasaan sehari-hari kita pula sudah sering mendengar bahwa tugas mencari nafkah, bekerja keras, ya, tugas untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga adalah tugas siapa? Suami atau ayah atau laki-laki. Tugas para istri, ibu cukup katanya di rumah mendidik anak-anak atau memasak mungkin ya. Tapi apa benar saudaraku? Kita tahu persis bahwa Tuhan rindu supaya setiap suami, setiap ayah komplit bersama istri, bersama-sama membesarkan anak-anaknya, supaya anak-anaknya menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Nah, untuk itulah saudaraku, saya mengambil tema khotbah saat ini, doa. Pentingnya doa suami, pentingnya doa ayah bagi keluarganya. Ada beberapa hal yang akan kita perhatikan di sini. Yang pertama, supaya setiap orang mengenal dirinya sebagai anak Tuhan, mengenal dirinya sebagai suami, sebagai ayah diberkati Tuhan.
Ini yang kita lihat dalam teks kita tadi, bahwa Daud sungguh sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Memang dia tadinya adalah seorang gembala kawanan domba ayahnya. Tapi kemudian dia dipanggil ke istana untuk menghibur Raja Saul. Dan oleh kasih karunia Allah, waktu Goliat mengolok-olok akan kehebatan Tuhan, dia maju ke depan dan menggunakan kuasa Tuhan dan nama Tuhan. Akibatnya apa? Goliat kalah. Tidak hanya itu saudaraku, Samuel akhirnya juga mengurapi dia menjadi apa? Menjadi raja yang akan menggantikan Saul. Padahal ada abang-abangnya yang hebat, yang kuat, yang luar biasa, bahkan memiliki stamina yang jauh lebih hebat dari dia. Tapi firman Tuhan katakan bahwa Allah melihat hati Daud, tidak melihat rupa, tapi melihat karakternya, sifatnya. Sehingga Daudlah yang Tuhan pilih menjadi raja dan diurapi oleh Tuhan lewat Samuel menjadi raja. Dan tidak hanya itu saudaraku, firman Tuhan mengungkapkan baik dalam 2 Samuel dan juga dalam 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja dan juga di dalam 1 Tawari, kita melihat bahwa apa? Bahwa Tuhan memakai Daud untuk apa? Untuk memimpin bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera karena anugerah Tuhan. Dan saudaraku, memang benar, dia berubah dari seorang gembala atau seorang biasa, tapi melalui kasih karunia Tuhan dia menjadi raja besar. Sehingga dia sadar siapa dirinya. Dia katakan di sini, siapalah aku ini Tuhan? Bukankah hanya karena kasih karuniamu aku seperti ini? Keluargaku engkau berkati sehingga kami boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Saya mengungkapkan saudaraku, jika kita menyadari siapa diri kita, keluarga kita yang telah Tuhan robah dari hidup yang lama kepada kehidupan baru, ya, jadi anak Tuhan, anak raja. Karena kita sudah dibaptis, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita telah ditetapkan menjadi apa? Anak raja, anak Tuhan, anak Allah, anak raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi. Betapa hebatnya saudaraku. Dalam Efesus 1 ayat 5 dikatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dalam Yohanes 1 ayat 12, kita juga telah diberi kuasa, hak menjadi apa? Anak Allah, anak Tuhan. Betapa dahsyatnya. Sekarang kita memiliki status yang luar biasa itu. Kita ini adalah anak raja di atas segala raja. Dan saat kita menyadari status kita ini, bahwa kita ini adalah anak Tuhan dan bisa berkeluarga, punya istri, punya anak, bahkan sekarang ada yang sudah punya cucu karena anugerah Tuhan, karena pimpinan Tuhan, karena kuasa Tuhan, maka dia pasti apa? Menjadi pendoa syafaat, menjadi orang yang rajin berdoa untuk siapa? Untuk keluarganya. Seperti siapa? Seperti Daud. Dia menjadi teladan membawa keluarganya dalam perilaku, apalagi dalam hidup doa. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, waktu saya berumur 41 tahun dulu di Jakarta, saya divonis sudah sakit hipertensi, sudah darah tinggi dan harus minum obat terus menerus. Tidak hanya itu, kemudian saya sakit gula. Tidak hanya itu, saya juga sudah ring, ya, di ring 1 di jantung karena jantung. Mulai khawatir saudaraku, mulai takut. Jangan-jangan saya seperti ayah saya yang berumur 48 tahun karena stroke, karena darah tinggi, meninggal. Dan saya begitu takut, jangan-jangan saya juga secepatnya meninggal. Tapi puji Tuhan saudaraku, lewat doa kami bersama dengan keluarga, tiap hari kami mengadakan ibadah dan kami berdoa supaya Tuhan berkati. Puji Tuhan, saya sekarang sudah 61 tahun. Berarti 13 tahun Tuhan sudah berikan bonus, ya, lebih daripada ayah saya. Karena apa? Karena anugerah Tuhan. Memang saya masih berdoa untuk siapa? Supaya anak-anak saya kawin. Saya lihat bahkan kalau boleh lihat cucu.
Persis seperti kesaksian teman saya Pendeta Pujianto tanggal 16 yang lalu, yang menyaksikan seorang bapak bernama Rahmat yang umur 43 tahun sudah divonis sakit jantung. Dan karena ketiadaan uang dia tidak bisa berobat. Tapi dia sadar ada Tuhan Yesus adalah penyembuh. Dan dia berdoa kepada Yesus tiap pagi bersama istrinya. Kalau boleh Tuhan berikan umur panjang supaya dia bisa melihat anak-anaknya menikah. Bahkan kalau boleh cucunya. Nah, saudaraku, luar biasa. Tuhan sudah berkati dia. Tuhan sudah tolong dia. Sehingga melalui ungkapan karena kasih karunia Tuhan, dia menjadi apa? Dia sekarang sudah berumur 73 tahun. Itu saudaraku, kenali dirimu bahwa engkau orang yang diberkati Tuhan. Engkau telah Tuhan robah menjadi anak raja di atas segala raja. Tuhan sudah memberikan keluarga bagimu, memberikan istri yang hebat, memberikan anak-anak yang tangguh. Dan Tuhan rindu supaya engkau menjadi teladan berdoa, memimpin anak-anakmu untuk beribadah, berdoa demi masa depan mereka. Jadilah seorang ayah yang sungguh-sungguh rindu berdoa bagi keluargamu. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kami sampai di sini dulu. Besok saya ungkapkan lagi poin kedua dan poin ketiga. Yang jelas, mari kita menjadi seorang ayah, seorang suami yang sungguh-sungguh berdoa untuk keluarganya. Tuhan Yesus memberkati.